إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah, tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan siapapun di antara pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih pada bab kedua, pasal kedua, bagian yang kelima. Khamisan, nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Hiya nawaqidul Islam, pembatal dua kalimat syahadat, dan itulah pembatal keislaman. Jika dua kalimat syahadat ini sudah batal, maka demikianlah agama pun akan hilang, batal agamanya. Lianna syahadataini huna, karena bahwasannya dua kalimat syahadat dalam hal ini, humallatani, keduanya merupakan yadkhulul mar'u bin nutqi bihima fil Islam, yang seseorang dengan mengucapkan keduanya dia akan masuk ke dalam Islam. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu berarti dia Muslim. Kalau perempuan, muslimah. Maka orang kafir ketika dia masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan kalimat itu. Adapun kalau mereka memiliki bapak dan ibu Muslim, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, maka sang anak otomatis menjadi seorang Muslim dan Muslimah. Tidak perlu ada momentum saat kapan dia mengucapkan kalimat itu. Karena hakikatnya jika kedua orang tuanya Muslim, maka anaknya ikut Muslim. Dan tentu ibu dan bapaknya akan mengajari dua kalimat itu sejak kecil. Sama seperti antum. Kapan antum mengucapkan kalimat itu dengan benar? Atau kapan pertama kali mengucapkannya walaupun belum benar? Lupa. Nggak ingat. Nggak ada yang ingat. Tapi antum cukup sudah menjadi seorang Muslim dan Muslimah ketika bapak ibu kita adalah seorang Muslim. Wan nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima, maka mengucapkan keduanya adalah merupakan pernyataan bahwa dia berpegang kepada keduanya
waltizamun bil qiyami bima taqtadiyani, dan selalu menegakkan dua kalimat syahadat merupakan konsekuensi daripadanya. Min adai sya'airil islami, yaitu dengan cara menjalankan syariat-syariat Islam. Itu sebagai konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar berkata, mengucapkan kalimat itu. فَإِذَا أَخَلَّ بِهَذَا الْإِلْتِزَامِ, maka jika seseorang tidak mewujudkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang dia ucapkan tersebut, faqad naqada ta'ahudi alladhi ta'ahhada bih, maka dia telah membatalkan perjanjian yang dia telah berjanji dengan kalimat itu, khina nataqa bisyahadatain, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu, jangan sampai merusak keislaman kita dengan membatalkannya, yakni membatalkan dua kalimat syahadat itu. Dan sesuatu yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat ini jumlahnya tidak sedikit, cukup banyak. Wa nawaqidul islami katsiratun, dan pembatal keislaman itu banyak. Qad aqada lahal fuqaha'u fi kutubil fiqhi, maka para ahli fiqih, para fuqaha, mereka telah menetapkan di dalam kitab-kitab fikih mereka baban khasan, dalam bab khusus, sammuhu, yang bernama babur riddah, bab tentang kemurtadan. Ar-riddah sama dengan pembatal keislaman, atau riddah itu murtad, keluar dari Islam sebagai konsekuensi batalnya syahadatnya. Wa ahammuha asyaratu nawaqidha, dan yang paling pokok di antara pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 macam pembatal. Zakaraha Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi qawli, dan hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam ucapan beliau. Yang pertama, asyirku fi ibadatillahi, yakni syirik di dalam beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. Allah katakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Wa may yusyrik billahi,
Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala, faqad iftara, sungguh dia telah membuat dosa, itsman azima, dosa yang amat besar atau yang paling besar. Dalam ayat yang lain di surah yang sama, pada ayat yang ke-116, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dua ayat ini diawali dengan kalimat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya bahwa Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik apabila dia tidak bertobat sampai matinya. Maka Allah tidak akan mengampuni. Ayat ini berbicara tentang dosa syirik yang dibawa mati. Bukan dosa syirik yang ditobati saat hidup. Kalau saat dia masih hidup, nyawa masih dikandung raga, ruh belum sampai kerongkongan, dosa apapun jika dia tobat pasti diterima. Dengan syarat taubatan nasuha. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, dia belum bertobat dari syirik, maka berlaku ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Yaitu dalam kondisi ketika dia mati menanggung dosa besar selain syirik. Mungkin dia membunuh, mungkin dia berzina, mungkin dia mencuri, mungkin dia sumpah palsu. Dosa itu dibawa sampai mati. Masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Apa syaratnya? Syaratnya tidak syirik. Disitulah peran dari syafaat. Terutama syafaatul uzma. Syafaat yang diberikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Karena beliau menduduki al-wasilah, sebuah tempat tertinggi yang hanya diduduki seseorang. Itulah maqaman mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Maka siapa yang setiap saat memintakan beliau al-wasilah, dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi. Asal dia tidak berbuat syirik. Jadi syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar yang tidak berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lantas di akhir ayat ini baik 48 ataupun 116 An-Nisa, Allah katakan wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dalam ayat 116, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh.
Di dalam surah yang lain, wa fi suratil Maidah, surah Al-Maidah, fi ayat 72, pada ayat 72, Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maria. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Allah katakan, laqad kafara alladhina qalu, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam, Allah adalah Al-Masih. Al-Masih adalah Allah. Inilah kelompok Yakubiyah. Nabiullah Isa sebelum naik ke langit, diangkat oleh Allah di langit kedua, Nabi Isa sudah berpesan, kalian akan murtad sebanyak 12 kali. Maka mereka berpecah belah menjadi 4 kelompok. Pertama, Yakubiyah, yang mengatakan Isa Allah. Yang kedua, Nasturiyah, yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang ketiga, Israiliyah, yang mengatakan Bunda Maria adalah Tuhan dari yang 3. Makanya ada yang menyembah Maryam. Yang keempat, kaum muslimin, yang meyakini Isa adalah hamba Allah, Rasulullah. Di tengah-tengah mereka Allah kehendaki naik ke langit, lantas di akhir zaman dia akan turun. 1 yang benar, 3 yang salah. Ini cikal bakal mereka menjadi berapa? Sintaini wa sab'ina firqah, menjadi 72. 72 kelompok, itu Nasrani. 71 finnar, 1 masuk ke dalam surga. Yaitu kaum muslimin. Awalnya menjadi 4, nanti berkembang menjadi banyak. Makanya Allah tegaskan dalam ayat ini, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah. Dan ini bukan kafir kecil, ini kafir besar. Dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen sekarang itu sudah bukan dikatakan ahlul kitab, karena mereka sudah tergolong musyrik. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka sudah musyrik, melakukan kesyirikan. Sementara waqala al-masihu, sementara Al-Masih yaitu Isa berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, ibudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Jangan yang lain. Isa sendiri mengatakan Allah adalah Rabb.
Maka Isa bukan Rabb, apalagi ilah yang disembah, diibadahi. Kemudian Allah katakan, innahu may yusyrik billahi. Maka sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah. Berarti apa yang dilakukan oleh mereka ini termasuk apa? Syirik. Dan ini syirik besar. Apa konsekuensinya? Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka diharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar. Tempat tinggalnya adalah neraka. Bagaimana keadaannya? Wa ma lil-zalimina min ansar. Dan tidaklah ada bagi orang yang zalim. Karena kesyirikan itu adalah zalim. Dan bahkan itu adalah zulmun azimun. Kezoliman yang paling besar. Sebagaimana kata Luqman kepada anaknya. Dalam surah Luqman 31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku. Ya bunayya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar. Wa malidh zalimina min ansar. Dan bagi orang yang berbuat syirik, kezaliman yang besar ini tidak ada penolong sedikit pun. Berarti dia kekal di dalam apa? Neraka. Karena mereka tidak punya orang yang bakal memberi syafaat. Karena syarat orang yang diberi syafaat itu la tusyrik billah. Orang yang tidak menyekutukan Allah. Syarat untuk menerima syafaat, dia harus orang yang diridhoi oleh Allah. Yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Syarat diridhoi oleh Allah, la tusyrik billah. Tidak menyekutukan Allah. Wa minhu, di antara kesyirikan yang ada itu adalah az-zabhu li ghairillah. Berkorban kepada selain Allah. Kadzabhi lil adriha. Seperti berkorban di tempat-tempat keramat. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Situs-situs yang dianggap keramat. Au adzabhi lil jinni. Atau berkurban untuk jin. Untuk bau rekso. Untuk danyang. Walaupun disebut mbah nun sewu bagi kula badhe enten hajat. Kula mboten gadah sapi, namung entene ayam. Kula mboten gadah sapi, namung entene wedhus. Mbak, sampean lancarno mbak yo. Sampun enten reribet, reridu. Akhirnya dia berkorban di tempat itu. Untuk sang penghuni tempat. Sang bau rekso. Sekalipun itu ditempatkan di punden, tempat orang yang babat alas. Babat alas desa itu, babat alas tempat itu. Ini termasuk di antara asyirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu saudara sekalian,
Pembatal keislaman ini ada 10. Tentu yang menjadi fokus perhatian besar itu adalah syirik kepada Allah. Dan syirik yang dimaksud membatalkan Islam di sini, yakni syirkul akbar. Karena syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau syirik kecil, lam yakhruj minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Pokok keimanannya masih ada. Tapi dia melakukan dosa besar. Seperti bersumpah menyebut nama selain Allah. Demi Ka'bah. Demi langit. Demi bumi. Itu termasuk syirik kecil. Sebagaimana kata Nabi, buka Muslim 1634. Silakan. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama tauhid atau berhala. La tahlifu bi ismi taghut. Jangan kalian bersumpah dengan nama-nama taghut. Apa taghut itu? Ma'ubida bi ghairillah. Apa saja yang diibadai selain daripada Allah. Apakah dia manusia? Apakah dia jin? Itulah taghut. Jangan bersumpah menyebut nama-nama mereka. Atau lanjut. Dan jangan pula dengan menyebut nama bapak kalian. Iya. Wala ta'lifu bi ismi abaikum. Dan jangan kalian bersumpah menyebut nama bapak-bapak kalian demi boyot. Boyot siapa? Demi mbahku. Tidak boleh. Kalau seorang bersumpah itu wajib menyebut nama Allah. Semua makhluk wajib menyebut nama Khalik. Wallahi, tallahi, billahi. Beda dengan Khalik. Khalik Allah pencipta. Ketika dia bersumpah, bebas menyebut nama makhluk. Wassama, demi langit. Wasyams, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wattini, demi buah tin. Wazzaitun, demi buah zaitun. Wal laili, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Itu untuk Allah, bebas. Sampai cok gaya-gaya sumpah sing aneh-aneh. Demi sing ngecat Lombok, awas lah. Meskipun tidak ada yang mewarnai cabai kecuali Allah, ya kan? Tapi cok macam-macam. Cukup bersumpah itu sebut nama Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalian menyebut Ka'bah sekalipun demi Ka'bah dilarang. Demi langit, demi bumi, nggak boleh. Demi Rasulullah, nggak boleh. Cukup demi Allah saja, nggak boleh demi Allah, demi Rasul, nggak boleh. Cukup Allah saja. Ada seorang laki-laki mengucapkan sumpah demi Ka'bah. Abdullah bin Umar mendengar hal itu, apa kata dia? Buka Tirmizi 1535. Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al-Amar menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah, dari Sa'ad bin Ubaidah. Bagi Sa'ad bin Ubadah, bukan Ubaidah. Sa'ad bin Ubadah,
Sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang laki-laki berkata, "Tidak demi Ka'bah." Maka Ibnu Umar berkata, Apa katanya? "Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia kafir atau syirik." Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah. Contohnya tadi apa yang didengar Abdullah bin Umar? La bil Ka'bah, tidak demi Ka'bah atau wal Ka'bah. Langsung Abdullah bin Umar gak terima. Tidak boleh bersumpah menyebut nama Ka'bah selain dari Allah. Karena aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, faqad kafara au asyrak, maka dia telah kufur dan syirik. Maksudnya di sini Bapak Ibu, syirik kecil, kufur kecil. Sungguh pun kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap dosa besar. Dan dosa besar wajib ditaubati dengan taubatan nasuha. Menyesal, istighfar, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, pembahasan nawakidul Islam pertama asyirku billah ini yaitu syirik yang besar. Yang para ulama membagi menjadi 4 syirik besar itu. Pertama, syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirkun niat, syirik di dalam niat. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Yang keempat, syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. 4 ini yang pelakunya dinas kekal di dalam apa? Neraka. Di dalam berdoa, di samping dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Mendua. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, pada ayat yang ke-117, Allah katakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Apa kata Allah? Dan barang siapa yang menyembah Rob yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Robnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Kata Allah, wa man yad'u, dan barang siapa yang yad'u, dari kata da'a, yad'u, menyeru, memanggil, berdoa, meminta, ma'allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain. Ada sesembahan yang lain selain Allah, berarti dia mendua. La burhana lahu bih, padahal tidak ada penjelasan tentang hal itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, maka perhitungannya kelak di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ini syirik besar dalam berdoa. Yang kedua, dalam niat. Amal yang mestinya ditujukan untuk akhirat, tapi diniatkan untuk dunia. Bisa jadi dia dapat dunia, tapi dia tidak akan dapat akhirat. Kalau tidak mendapatkan dunia, kalau tidak mendapatkan pahala akhirat, mungkin masih tidak seberapa. Tapi ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka karena sebab kesyirikannya, inilah masalah besar. Maka Allah katakan dalam surah Hud 11 ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? 15. Hud 11 ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Karena itulah yang diharapkan. Amalan akhirat tapi tujuan dunia. Diniatkan untuk memperoleh dunia. Memperoleh wanita, memperoleh harta, kedudukan dan pangkat. Maka Allah beri dengan sempurna. Tapi bagaimana kelak nasib mereka di akhirat? Pada ayat 16, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang telah mereka kerjakan di dunia sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun, terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Karena memang syirik besar itu menghapus seluruh pahala amal saleh. Kata Allah dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa isinya? Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itulah syirik besar. Rugi di akhirat. Karena apa yang dia dikerjakan di dunia ini ternyata hangus semuanya. Pahalanya hilang semuanya. Yang ketiga, syirik di dalam ketaatan. Yaitu mengikuti fatwa-fatwa ulama yang telah menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini termasuk syirik dalam ketaatan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Esa. Tidak ada rob yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Ini dalil tentang syirik di dalam ketaatan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahud wan Nasara ketika mereka mengikuti fatwa-fatwa para alim mereka yang menyelisihi hukum Allah, yang membuat merubah hukum Allah, maka dia kufur besar, murtad. Sementara yang mengikuti produk hukumnya fatwa tersebut itu syirik, yaitu syirik besar, syirik dalam ketaatan. Yang membuat produk hukumnya kufur besar, yang mengikuti produk hukumnya maka dia syirik besar, syirik dalam ketaatan. Sama kufur dan syirik ini.
Yang keempat, syirik di dalam kecintaan. Ketika mereka menyamakan antara cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Wa minan nasi, ada di kalangan manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, yaitu yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana mereka mensikapinya? Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Jangankan melebihkan, menyamakan aja nggak boleh. Yuhibbunahum kahubbillah, mencintainya seperti mencintai Allah. Padahal orang-orang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mereka begitu sangat cintanya kepada Allah. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, orang mukmin, maka dia berangkat menuju ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Sekalipun di malam yang gelap gulita, sekalipun matanya buta, tapi keimanan yang mengantarkan dia menuju kepada Allah. Tapi beda dengan orang yang berbuat syirik, justru dia lebih mencintai kepada selain Allah. Sekalipun dia seorang yang mengaku muslim, tapi dia lebih cinta kepada jin, lebih cinta kepada pimpinan, lebih cinta kepada tokoh-tokoh mereka, sehingga dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah Jalla wa'ala. Mencintainya seperti mencintai Allah. Hati-hati, ini termasuk syirik besar. Yakhruju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari millah agama Allah yang hak. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita break dulu karena sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan azan dulu.